Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman was sihah wal quwwah wa 'ala jami'in ni'am wa nahnu 'ala dhalika min asy-syakirin wasyahidin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وحفظ المرسلين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والذل. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung As-Salam yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan senang dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam rombongan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga-Ku. Ini adalah seruan, himbauan, dan berikut juga harapan, seyukian. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang dimaksud dengan jiwa yang tenang ini nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Kita ini punya nafsu, ada beberapa macam nafsu. Dari sekian banyak nafsu, itu semuanya adalah
semangat atau dorongan kita untuk berbuat apa baik. Dikatakan di dalam satu ayat, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Yang namanya dorongan itu lebih dominan menyuruh kepada hal-hal yang mengenangkan kita. Apa baik? Enak-enak kita ngopi, ngerokok, ngobrol, asik. Enak-enak kita melayani pembeli yang sedang ramai. Tahu-tahu hayya 'alas shalah. Nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nah, nafsu ini kebanyakan lebih dominan menyuruh kepada hal-hal yang jelek, senang dengan hal yang jelek. Sementara orang untuk beribadah itu juga harus ada nafsu, harus ada semangat, harus ada dorongan. Nah, maka dalam kehidupan kita ini itu adalah bagaimana caranya kita ini bisa minimal mengimbangi antara nafsu terhadap urusan duniawi yang melalaikan akhirat dan nafsu yang atau dorongan yang bisa mengarahkan kita terhadap semangat untuk menjalankan urusan agama dan akhirat. Ini dua-duanya butuh semangat. Semangat untuk bekerja perlu nafsu. Kalau orang itu sudah tidak senang dengan duit, tidak mungkin bekerja. Untuk apa lagi? Tak galak ngurusi bini, tak galak ngurusi anak, tak ada semangat. Nak merokok indah, nak makan indah, apa yang ada? Tak ada semangat. Dan ini butuh semangat. Makanya kita ini dijingokkan uang macam-macam. Lemak nian uang itu makan di warung. Lemak nian hidup wong itu rumah megah. Lemak nian lemak kan supaya apa? Supaya kita ini terdorong. Jadi terdorong untuk apa? Terdorong untuk mencari kehidupan. Mencari modal untuk hidup. Boleh kita ini berurusan dengan akhirat. Wala tansa nasibaka 'anid dunya. Tapi ingat, kamu hidup di dunia sekarang. Maka urusan dunia kita pun juga butuh semangat, urusan akhirat juga butuh semangat. Tetapi yang dimaksud daripada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, boleh kita cari makan yang lezat, tak jadi masalah. Boleh kita punya rumah megah, itu adalah merupakan satu kebanggaan. Boleh kita ini mobil gonta-ganti, itu tunggangan. Boleh kita ini berlimpah dengan harta karena ditabungan untuk anak-anak kita. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah bukan makan kamu yang mewah, bukan rumah kamu yang megah, bukan tunggangan yang kamu banggakan, bukan anak-anak itu yang menyejukkan mata, tapi cara kamu untuk menghasilkan itu yang harus diimbangi dengan nafsu akhirat. Boleh kamu makan segala macam harta berlimpah, tapi caranya
itu yang harus diimbangi dengan akhirat. Contoh, dalam satu hadis Rasulullah ini menggambarkan ada seorang laki-laki zuhud, potongannya zuhud, bajunya pun juga baju takwa, pokoknya potongan-potongan ustaz begitu, potongan orang-orang alim zuhud. Dari zuhudnya itu sampai jenggotnya tidak sempat motong. Dari zuhud tidak mikir dunia, no profil hidupnya. Zuhud, pagi duha, malam tahajud, sholat 5 waktu tidak pernah absen berjamaah, puasa Senin Kemis, bahkan puasa Daud, hari ini puasa, besok puasa. Hampir nggak terasa lagi lezatnya makanan dari zuhudnya. Dari zuhudnya. Kalau berdoa, kata Nabi, kalau berdoa ini hampir tangannya ini menyentuh langit. Kalau berdoa ini hampir tangannya menyentuh langit dari zuhud. Tetapi apa kata Nabi? Makbulah yang dia makan haram. Wa mashrabahu yang dia minum dari harta yang haram, dengan cara yang haram. Wa malbasahu dan yang dia pakai, jubahnya, baju bukunya berasal dari barang yang haram, modal yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, mana mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ini boleh kita makan nasi yang lemak-lemak, boleh, tidak ada masalah. Cari makanan yang bergizi, cari mat'am, restoran yang paling mewah. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna ada galau di situ. Memang kebutuhan itu boleh, tidak jadi masalah. Tetapi sen yang dipakai ini dari perkara yang halal apa yang haram. Nah ini, maka kita ini berusaha untuk menundukkan itu. Maka ada orang ngomong, "Dela kita makan nasi yang harga sebungkusnya itu 11.000 bela, asalkan halal, itu lebih baik daripada yang satu porsi 1 juta yang memang itu kebutuhan badan kita, tapi sennya berasal dari barang yang haram." Ada lagi yang lebih menyedihkan daripada itu. Sudah makan yang tidak lemak serba 10.000, hasil mutil barang bongkor. Nah ini tambah salah. Sudah makan tidak lemak, hasil dari barang yang haram. Jadi ngempet kita ini. Makanya bahasa puasa itu kan ngempet menahan nafsu dari apa? Makan lezat, sen dari mana? Pengen rumah megah, sen dari mana? Pengen mobil yang megah, yang mewah, sennya dari mana? Maka tundukkan nafsu. Dan belakang, kalau cukup dengan pakai sepeda motor butut sampai juga bismillah asalkan halal. Kamu makan di keluarga dengan sayur yang ala kadarnya sudah jadi masalah, yang penting halal. Punya rumah ukuran 6x6, yang penting tidak di kehujanan. Kalau tidur ada kejingan wong, yang penting halal, sudah. Nah ini bisa tidak menundukkan kita. Kalau bisa menundukkan itu, hebat sampai. Kita ini kan persaingan dalam hidup. Persaingan dalam hidup, ingin makan lemak. Kadang-kadang juga, suami istri ini sama-sama galau-galau, nak lana, nak tino, laki-laki maupun perempuan, kalau bisa menundukkan nafsu,
Maka ini yang dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sampai kapan kita mempertahankan nafsu yang tenang? Sampai sakaratul maut. Maka hidup ini Bapak Ibu intinya adalah jihad, berjuang, ya, juang. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu melihat dunia, maka lihat orang yang di bawah kamu. Tapi kalau kamu melihat orang yang ahli urusan akhirat, lihat orang yang di atas kamu. Orang itu kok semangat ke masjid tinggi, tapi orang itu kok kaya. Kamu lihat orang yang hidup di kolong jembatan, masih banyak orang yang lebih sakit daripada itu. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak ambisi yang salah. Penghasilan kita 10.000 sehari, takut. Ingin banyak. Kenapa? Karena didorong, dikasih semangat oleh istri. Manu hidup model kah terus dari zaman SBY sampai Prabowo, tidak berubah-berubah hidup kita kan. Mama dicari, caro, dikucai itu dengan gini, lanang bengak, lanang buyan, badan baik kekar, senda gagel, ujung-ujungnya bertogel, nombor togel berkali-kali tidak pernah jebol, ujung-ujungnya nyegat motor, ngerampok, nyuri, dan lain sebagainya. Istri, suami balik bawa duit 1 juta, apa kata istri? Nah, kak lanang gak pade, kau sekarang pade, tidak tahu. Kalau sen tadi habis garong, barang gua. Maka kadang-kadang terjerumusnya suami ke neraka gara-gara pedasnya kalimat istri. Suaminya tahan sabar mencari yang halal, istrinya yang tidak tahan. Makanya Allah berfirman, jangan sampai anak dan keluarga kamu melupakan urusan kamu dengan Allah. Tidak sedikit bapak ibu masuk neraka gara-gara. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan akan datang. Masya Allah. Ini realitas kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.